karena sistem niki tidak banyak menciptakan limbah, dalam artian warna sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, terjadilah dia dimensi seperti gambar itu bertumpuk ya, bersusun. Mendapat peluang-peluang ini karena memang aktivitas kami sepenuhnya memperlakukan inovasi dan tenaga kerja di wilayah Gianyar. Ya, ini ide, ya, ini apa namanya, hanya sebatas wacana Pak ya, supaya seni tenun ini diseleksi orang-orang yang betul mau diangkat menjadi ketetapan sebagai pegawai tetap lah. Bali mengenal teknik pembuatan kain tenun sejak dulu. Berbagai produk dihasilkan penenun Bali, salah satunya kain endek. Kain tenun ikat ini sudah terkenal hingga mancanegara. Menariknya, kain endek Bali belakangan juga dijadikan pakaian dan aksesoris busana lainnya. Bahkan kain endek Bali juga telah diminati perancang busana terkemuka dunia, Christian Dior. Berbagai motif kain tenun ikat dihasilkan para perajin di Bali. Salah satu motif yang cukup terkenal di Gianyar adalah bunga pucuk. Desain motif bunga pucuk ini diciptakan Ide Bagus Adnyane, pemilik pertenunan Putri Ayu di wilayah Belah Batu Gianyar. Pemirsa, seperti apa usaha yang dilakukan Ide Bagus Adnyane untuk melestarikan kain tenun Bali? Kenapa ia tertarik mengembangkan kain tenun? Simak penuturannya berikut ini. Suami dari Ida Ayu, Putri Sugiantini almarhum ini sudah cukup lama merintis usaha pembuatan kain tenun. Awalnya setelah lulus perguruan tinggi di bidang pertanian, pria kelahiran Denpasar 9 Mei 1954 ini berusaha di bidang penyusuhan beras, peternakan babi, dan ayam di wilayah Belah Batu Gianyar. Karena luas areal tanaman padi dirasa mulai berkurang, Ide Bagus Adnyane kemudian beralih ke usaha pertenunan. Bangunan usaha penyusuhan berasnya pun disulap menjadi tempat pertenunan yang dinamai Putri Ayu. Tujuannya ingin melestarikan salah satu unsur budaya Bali, yakni kain tenun, mengingat Gianyar adalah kota budaya. Mengawali wirausaha di Desa Belah Batu dengan mulai dengan penyusuhan beras, penggilingan padi kemudian beternak babi, ayam juga, sampai dengan tahun 91. Mengapa tiang alih profesi? Karena mengingat situasi kondisi waktu lahan sudah mulai berkurang, dan mengingat juga Gianyar sebagai kota seni, ya tiang ingin ikut serta di dalamnya. Dalam usaha pembuatan kain tenun ini, Ide Bagus Adnyane melakukan lompatan inovasi dan kreasi, yakni menerapkan teknik airbrush. Teknik ini dipadukan dengan sistem pengerjaan secara konvensional, kemudian menghasilkan kain tenun yang cukup diminati masyarakat. Selain di tingkat lokal, hasil karyanya merambah pasar nasional hingga mancanegara. Yang menemukan suatu karya ide baru, yaitu sistem airbrush. Apa nih yang dimaksud dengan sistem airbrush? Yaitu menggambar di atas susunan-susunan benang untuk mewujudkan suatu buah gambar atau desain, apapun bentuknya itu desainnya, tentu kembali yang mengawali dengan desain-desain fauna dan flora. Jadi mengarah ke modern dan kontemporer. Itu tahun berapa? Tahun 91. Itu sudah mulai langsung action, ya dengan sendirinya adanya tempat gudang-gudang awal niki dijadikan di permak tidak begitu banyak, juga karena sifatnya gudang, ada alat tenun 4. Nah, bermula dari 4 alat tenun, kemudian yang melakukan aktivitas mendesain niki pokoknya di
sistem air beras. Kemudian ditenun. Nah, kemudian suatu kebetulan atau memang ada pengamat dari luar melihat ide ini tepat sekali, ya, di samping untuk menyandingkan pengembangan seni tenun endek yang di sistem ikat, niki menggambar langsung dengan tekanan angin kompresor tercipta sistem air beras. Nah, apa kemudahan dan kemurahannya dan keunggulannya? Jadi kita bisa menghemat waktu, tenaga, dan efisiensi biaya. Karena sistem niki tidak banyak menciptakan limbah, dalam artian warna sesuai dengan apa yang direncanakan, dimasukkan ke alat gambar sepait dan langsung ditembakkan di mediasi benang yang sudah dibidangkan sesuai dengan apa yang nanti kita wujudkan di lapangan. Jadi ada benang pakan dan ada benang lusi. Pada intinya seni tenun niki ditentukan oleh beberapa faktor. Satu diantaranya bahan baku benang, kedua desain, ketiga pewarnaan, keempat anyaman. Anyaman niki umumnya di Bali menggunakan anyaman plat dasar, tapi kita juga mengembangkan anyaman timbul dengan tekstur. Kemudian lebih jauh lagi kita merekayasa supaya tenun songket Bali mencapai lebar maksimal tanpa sambungan. Niki sudah pernah unggul pemecahan rekor muri dengan panjang kain 100 meter tanpa sambungan di Tompasu, Sulawesi Utara. Karena kita diminta untuk mewujudkan di suatu wilayah di luar Bali. Nah, kemudian dari konsep air beras ini tercipta banyak pengembangan ide, motif-motif, diantaranya fauna flora itu salah satunya pucuk. Terakhir adalah pucuk bang yang dijadikan ikon kota Gianyar. Nah, kemudian setelah itu muncul permintaan antara daerah dan di luar kabupaten juga, antar pulau, dan sampai ke Christian Dior kita dipercayakan untuk membuat gambar desain yang memang terpilih sebagai unggulan waktu fashionnya di Paris. Berbagai motif dirancang kemudian diaplikasikan dalam kain tenun ikat. Salah satunya adalah motif bunga pucuk. Pembuatan motif bunga pucuk ini didorong oleh lembaga pemerintah terkait di Gianyar sebagai sebuah ikon. Motif lainnya diantaranya sekar jepun, motif kayon, motif aksara, modifikasi gegeringsingan cempaka, motif Dior, dan sebagainya. Dari usahanya melestarikan dan mengembangkan pembuatan kain tenun, berbagai penghargaan diterimanya. Salah satunya penghargaan Wijak Kusuma dari Pemkab Gianyar tahun 2023. Pengembangan lebih lanjut justru kita tidak melupakan tenun ikat, malah memadukan desain tenun ikat dengan air beras. Jadi tercipta inovasi yang cukup berkembang. Salah satunya ada yang memberi nama, dinamai kain 3 dimensi. Kain 3 dimensi. Jadi ada dimensi yang dimaksud dimensi di sini antara jarak, waktu, dan ruang. Lusinya digambar dengan air beras, pakannya diikat dengan endek yang disebut kain endek. Jadi motifnya double motif. Konsep ini sebenarnya sudah ada di Tenganan Pegeringsingan, itu disebut double ikat sempurna. Kalau kita di sini menggunakan sistem motif ganda, kita beri nama double motif. Misalnya latar belakang dari lusi dikasih bunga daun, kemudian ikatannya ditambahkan motif
kupu-kupu misalnya. Jadi manakala kupu-kupu muncul di dalam media anyaman pakan, efek lusi dan pakan, nah terjadilah dia dimensi. Seperti gambar itu bertumpuk ya, bersusun. Bunganya kelihatan, kupu-kupu muncul, daunnya juga ada, sehingga bunga dan kupu-kupu menyatu dalam layaknya di alam murni bebas. Jadi motif di tenun tabrak lari saja. Tabrak lari di tenun pakannya, apapun dia muncul motifnya, sementara media latar belakang dari lusi sudah terbentuk dalam sistem air beras. Apabila muncul tingkat pengulangan, ya kita dengan mudah membuat mal patrun, baik itu ditempatkan pada posisi lusi ataupun pada posisi pakan. Jadi tidak ada kesulitan di dalam pengembangan ataupun inovasi di bidang desain. Ya, tenun sudah tercipta alat inovasinya. Nah, dengan pengembangan alat di atas standar biasa, ada tenun ATBM Dobi pun juga tenun songket. Karena melihat kita dibina oleh tingkat kabupaten adalah Dekranasda Kabupaten Gianyar, waktu itu kita memunculkan inovasi kreativitas dengan sistem air beras. Ini yang mengawali. Dari sinilah pengembangan pun juga informasi dari pasar. Kami mendapat peluang-peluang ini karena memang aktivitas kami sepenuhnya memperlakukan inovasi dan tenaga kerja di wilayah Gianyar. Jadi kita membangkitkan pelaku-pelaku seni yang ada di Gianyar, dan memang itu adalah darah seni dari leluhurnya. Memang kota seni, ada kota Gianyar. Nah, dengan sendirinya pengalaman melihat dari keadaan ini, kita langsung bisa menyesuaikan dengan tempat. Tahun berapa nih kalau diturun? Kain Dior kita dipercayakan oleh tingkat provinsi, Ibu Gubernur tahun 2021 ya, di Ibu Koster. Kalau pucuknya sudah lebih awal, waktu itu masih Anak Agung Brate. Penghargaan terakhir dari tingkat kabupaten ini Wijaya Kusuma, yang mana kemudian akan diteruskan ke tingkat provinsi. Nah, kemudian usulan sebagai maestro di bidang tenun sudah dicanangkan. Ide bagus Adnyana juga merasakan minimnya SDM penenun kain yang terjadi belakangan ini. Karena itu, ia berharap ada perhatian lebih dari pihak terkait agar regenerasi penenun terus ada di Bali, sehingga teknik pengerjaan kain secara tradisional ini tetap lestari. Di samping itu, agar keberadaan kain tenun Bali dari zaman lampau hingga sekarang dapat diketahui oleh generasi muda, Ide bagus Adnyana juga memandang perlu adanya museum kain tenun di Bali. Ya, memang sebagai tantangan ke depan untuk pelaku seni tenun khususnya di Gianyar dan di Bali pada umumnya, memang generasi penerus anak-anak yang zamannya kelahiran milenium tidak lagi mau melanjutkan, sekalipun orang tuanya memang memiliki bakat seni tenun, tapi mereka karena memiliki keilmuan yang lebih tinggi, modern, teknologi, mereka lebih memilih memainkan ilmu digitalisasi, begitulah katakan zamannya. Dan kemudian bagaimana harapan dari pelaku-pelaku khususnya di Putri Ayu untuk pelestarian tenun ini tentu menjadi warisan budaya, adat, dan agama. Di bidang karya seni tenun tentu kita harus menciptakan suatu karya-karya bermotivasi tentang budaya, adat, dan agama. Salah satu contohnya
kain ane cereke aksara yang kita wujudkan di Putri Ayu juga. Kemudian kain pepatran. Nah, ini juga salah satu inovasi dan karya yang memang mengandung makna spirit, dan kain-kain bebali yang lainnya. Kain poleng ada 2 warna, kemudian kain tridatu 3 warna, kain 4 warna sebenarnya sudah diwakilkan oleh tenun geringsing karena dia menggunakan 4 warna, merah, hitam, putih, kuning. Nah, inilah, dan pengembangan warna-warna yang lain sudah tentu semua warna bisa dicampur menjadi suatu permintaan di bidang seni desain warna. Kita memang sangat berharap campur tangan lah dari pihak pemerintah supaya memperhatikan, menjaga supaya pelaku seni tenun, khususnya tenaga kerja seni di bidang tenun dan aneka seni yang lainnya, supaya dipertahankan kelayakan kemampuan hidupnya. Artinya ya ini ide, ya ini apa namanya, hanya sebatas wacana Pak ya, supaya seni tenun ini diseleksi orang-orang yang betul mau diangkat menjadi ketetapan sebagai pegawai tetap lah di bidang seni tenun dari Dinas Kebudayaan misalnya. Tapi bagi pribadi kita di Putri Ayu ya memang menerima perlakuan ingin mengembangkan tetap inovasi dan sebagainya. Kemudian harapan yang terakhir, hendaknya semua desain-desain warisan leluhur yang dulu yang memang hadiluhung supaya dibuatkan museum seni tenun atau museum enggak satu-satunya yang mungkin untuk di Bali. Kalau seni yang lainnya arsop sudah ya, kayu misalnya, perak itu showroomnya besar-besar. Tapi untuk seni karya endak Bali, hendaknya yang mempunyai catatan sejarah dari awal sekali, misalnya Jayaprana, masing-masing tokoh busana apa yang dipakai waktu beliau menghadapi musibahnya. Inilah kain Bali yang khas dijadikan ikon-ikon tiap kabupaten. Misalnya Jayaprana miliknya Singaraja, busana apa yang beliau pakai waktu itu. Seperti kalau di Gianyar ya tentu banyak hal, Pasung Gerigis, Keboiwo, ya. Tapi dalam ilusi memang waktu zaman itu sudahkah sudah ada busana yang memang diperuntukkan oleh orang-orang tertentu, petinggi-petinggi tertentu, raja. Raja sudah pasti memiliki kekhasan. Songket zaman dulu tidak mungkin boleh dipakai oleh masyarakat awam. Harus dijadikan suatu persembahan kepada pemimpin utamanya. Dan sebagai bukti kami punya catatan sejarah, tapi hanya berita masuknya ke peradaban Cina ke Bali, khususnya di mana beliau itu mendarat pertama, sudah membawa budaya seni tenun kain, selembar kain, yang mana kain itu masih ada monumennya di wilayah Gianyar. Pemirsa, demikian kiprah Ida Bagus Adnyana dalam usahanya melestarikan salah satu unsur budaya Bali, yakni kain tenun. Semoga menginspirasi.